Swastiastu. Baik, kembali lagi di sini bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait UAS agama Hindu. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dera Permata Adnyani dengan NIM 2513 03 10 17 dari Program Studi Pendidikan Kimia Semester 1 dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, pada video kali ini saya akan membahas 10 topik pembahasan, yaitu terkait 10 pertanyaan dalam UAS Agama Hindu. Yang pertama, pertanyaan terkait pluralisme dalam Hindu. Yang kedua, pluralisme dan tatomasi. Yang ketiga, dharma agama dan dharma negara. Yang keempat, keseimbangan dharma agama dan negara. Yang kelima, simpati dan empati dalam etika Hindu. Yang keenam, Trikaya Parisude dalam kegiatan sosial. Yang ketujuh, korupsi menurut ajaran Hindu. Yang kedelapan, korupsi dan kesadaran spiritual. Yang kesembilan, yoga center dan kesadaran spiritual. Dan yang kesepuluh, yoga center bagi generasi muda. Baik, di sini saya akan membahas satu persatu terkait pertanyaan UAS agama Hindu. Untuk yang pertama adalah pluralisme dalam Hindu. Terdapat kasus di sebuah desa multikultural di Bali, umat Hindu, Islam, dan Kristen hidup berdampingan. Suatu hari terjadi perbedaan pendapat terkait penggunaan fasilitas umum saat hari raya. Jadi, jelaskan bagaimana konsep pluralisme dalam ajaran Hindu dapat menjadi sosial konflik tersebut. Menjadi solusi konflik tersebut sertakan landasan nilai Hindu yang relevan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana penyelesaian konflik dengan konsep pluralisme dan sertakan landasannya. Nah, dalam perbedaan pendapat mengenai penggunaan fasilitas umum di desa multikultural, ajaran Hindu mengajarkan sikap toleransi dan saling menghormati melalui konsep pluralisme, di mana setiap umat beragama dipandang memiliki nilai yang sama, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan musyawarah tanpa kekerasan berdasarkan prinsip ahimsa dan sarwa dharma sama bawa. Sebagaimana diajarkan dalam Bhagavad Gita untuk bertindak sesuai dharma tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya yaitu pluralisme dan taklamasi. Jadi di sini terdapat kasus seorang pemuda Hindu yang menolak terlibat dalam kegiatan sosial lintas agama karena merasa keyakinannya paling benar. Analisis sikap tersebut dari perspektif Ajana Tatomasi dan pluralisme dalam Hindu, bagaimana seharusnya sikap yang ditunjukkan. Jadi di sini diberikan kasus sikap pemuda Hindu yang menolak kegiatan lintas agama. Lalu analisis sikap tersebut dan bagaimana seharusnya bersikap. Nah, sikap pemuda Hindu yang menolak kegiatan sosial lintas agama karena merasa keyakinannya paling benar tidaklah sejalan dengan ajaran Tatomasi yang menekankan bahwa semua makhluk adalah satu kesatuan, sehingga sikap tersebut mencerminkan egoisme dan kurangnya kesadaran spiritual, dan seharusnya digantikan dengan sikap saling menghormati, terbuka, serta aktif membangun kebersamaan lintas agama. Yang kedua, dharma agama dan dharma negara. Nah, di sini terdapat kasus seorang pegawai negeri beragama Hindu yang diminta menjalankan kebijakan negara yang tidak bertindak dengan hukum, tetapi dianggap kurang sesuai dengan keyakinan pribadinya. Jelaskan bagaimana konsep dharma agama dan dharma negara seharusnya dipahami dan dijalankan dalam kasus ini. Nah, ketika seorang pegawai negeri beragama Hindu diminta menjalankan kebijakan negara yang berbeda dengan keyakinan pribadinya, ia perlu memahami bahwa dharma agama dan dharma negara tidaklah saling bertentangan, melainkan harus dijalankan secara seimbang dengan tetap mematuhi hukum negara sambil menjaga kejujuran, keadilan, dan niat baik sesuai ajaran dharma. Selanjutnya adalah keseimbangan dharma agama dan negara. Nah, keseimbangan konflik penutupan jalan umum untuk upacara keagamaan dan kepentingan publik. Jadi, terdapat kasus dalam sebuah upacara keagamaan masyarakat ingin menutup jalan umum, sementara negara mengantuk agar jalan tetap dibuka demi kepentingan publik. Jadi, analisis kasus ini berdasarkan keseimbangan dharma
agama dan dharma negara dalam ajaran Hindu. Konflik antara kepentingan upacara keagamaan yang membutuhkan penutupan jalan dan kepentingan publik dapat disikapi secara bijaksana melalui keseimbangan dharma agama dan dharma negara. Itu mencari solusi yang adil seperti pengaturan waktu atau penyediaan jalur alternatif agar kegiatan keagamaan tetap terlaksana tanpa mengganggu kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya adalah simpati dan empati dalam etika Hindu. Nah, yaitu penerapan simpati dan empati dalam kegiatan sosial di panti asuhan. Jadi mahasiswa Hindu melakukan kegiatan sosial di panti asuhan namun hanya sebatas dokumentasi tanpa interaksi mendalam dengan anak-anak. Nah, dari kasus tersebut, jelaskan perbedaan dari simpati dan empati menurut etika Hindu serta bagaimana penerapannya yang ideal dalam kegiatan tersebut. Nah, dalam kegiatan sosial di panti asuhan, etika Hindu membedakan simpati sebagai rasa prihatin dari kejauhan dan empati sebagai keterlibatan emosional yang disertai tindakan nyata. Sehingga penerapan yang ideal adalah mahasiswa tidak hanya mendokumentasi kegiatan, tetapi juga berinteraksi, mendengarkan dan melayani anak-anak dengan ketulusan sebagai wujud sewa. Nah, selanjutnya yaitu Trikaya Parisude dalam kegiatan sosial. Nah, terdapat kasus dalam kegiatan sosial di panti asuhan, terdapat mahasiswa yang bersikap kurang sopan dan berbicara tidak pantas. Jadi dari kasus tersebut, analisis perilaku tersebut berdasarkan konsep Trikaya Parisude dan nilai etika Hindu. Nah, perilaku mahasiswa yang berbicara tidak pantas dan bersikap kurang sopan saat bakti sosial menunjukkan ketidaksesuaiannya dengan ajaran Trikaya Parisude karena pikiran, ucapan, dan tindakannya belum selaras, sehingga diperlukan kesadaran diri dan perbaikan sikap agar perilaku mencerminkan nilai dharma dan rasa hormat kepada sesama. Selanjutnya yaitu korupsi menurut ajaran Hindu. Jadi terdapat kasus korupsi seorang pejabat Hindu terlibat kasus korupsi dengan alasan demi kesejahteraan keluarganya. Jadi analisis kasus tersebut berdasarkan konsep karma pala dan ajaran Dharma dalam agama Hindu. Nah, tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Hindu dengan alasan kesejahteraan keluarga tetaplah merupakan pelanggaran Dharma karena setiap perbuatan akan menghasilkan karma pala, sehingga ajaran Hindu menegaskan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran akan konsekuensi moral dan tindakan tidak etis. Selanjutnya adalah korupsi dan kesadaran spiritual. Korupsi dan kesadaran spiritual terdapat kasus mengapa praktik korupsi masih terjadi meskipun perilaku memahami ajaran agama. Jadi jelaskan faktor penyebab dan solusi menurut perspektif ajaran Hindu. Jadi meskipun memahami ajaran agama, praktik korupsi ini masih terjadi akibat keserakahan, tekanan sosial, dan lemahnya pengendalian diri. Sehingga ajaran Hindu menawarkan solusi melalui penguatan kesadaran spiritual, pengendalian nafsu, pendidikan etika, serta refleksi diri agar manusia mampu hidup selaras dengan Dharma. Selanjutnya, yoga center dan kesadaran spiritual. Terdapat kasus di sebuah desa umat Hindu mulai meninggalkan diskusi keagamaan dan refleksi diri. Jadi jelaskan konsep yoga center dan bagaimana manfaatnya dalam meningkatkan kesadaran spiritual umat Hindu. Jadi ketika umat Hindu mulai meninggalkan diskusi keagamaan dan refleksi diri, konsep yoga center menjadi penting karena mengajarkan pengendalian pikiran dan peningkatan kesadaran diri melalui meditasi yang pada akhirnya membantu umat menjalankan kehidupan dengan lebih tenang, disiplin, dan berorientasi pada Dharma. Selanjutnya, yoga center bagi generasi muda. Nah, terdapat kasus generasi muda yang cenderung lebih aktif di media sosial daripada mengikuti kegiatan keagamaan. Jadi, analisis kasus tersebut bagaimana penerapan nilai yoga center dapat membantu membentuk karakter etika dan kesadaran beragama generasi muda Hindu.
Nah, di tengah kecenderungan generasi muda yang lebih aktif di media sosial, penerapan yoga center dapat membantu membentuk karakter dan etika dengan membiasakan refleksi diri dan kesadaran spiritual, sehingga generasi muda Hindu mampu bersikap lebih bijak, bertanggung jawab, dan memiliki pegangan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja terkait pembahasan 10 pertanyaan UAS agama Hindu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan yang salah, baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.